Saya dengar satu pengkhotbah baptis lewat YouTube di Dr. Jeff. Dia katanya bertemu dengan seorang wanita yang umurnya sekitar 80-an tahun, berarti sudah nenek-nenek tua sekali. Dia ceritakan katanya nenek ini bilang dia sudah dari umur 16 tahun dia menerima Yesus Kristus. Dia percaya Yesus. Tetapi dia katakan hari ini ketika dia berumur 60 tahun, 80 tahun, hari ini, kalau saya meninggal, saya nggak yakin saya memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan ini juga mungkin banyak ada di sekitar kita. Kalau saya meninggal, saya tidak yakin saya memiliki hidup yang kekal. Tapi bagaimana Alkitab berbicara tentang hal ini? Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5, ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua di sini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Maka dari ayat ini seharusnya mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memiliki satu keyakinan, memiliki hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa yakin di dalam Yesus memiliki hidup yang kekal? Rasul Yohanes berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu. Alasan yang pertama adalah Alkitab kita adalah satu-satunya firman Tuhan. Kutuliskan, kalau tulisan di dalam Alkitab ini bukan dari Allah, maka kita juga tidak bisa menaruh keyakinan akan mendapatkan hidup yang kekal. Rasul Yohanes berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mengapa kita yakin di dalam Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal? Yang pertama adalah karena Alkitab kita adalah satu-satunya firman Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah firman Allah yang tertulis. Ini firman Allah yang tertulis. Kalau Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah firman-Nya yang dituliskan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita tahu? Kita tidak hadir di dalam penulisannya, kita tidak mengenal yang menulisnya. Tapi bagaimana kita tahu ini adalah firman Tuhan? Alkitab ini firman Tuhan. Karena Alkitab ini cocok dengan sifat Allah. Kita tahu Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Maka Allah yang Maha Kudus itu menuliskan firman-Nya. Itu pasti standar moralnya yang paling tinggi. Kemarin Saudara Albert telepon saya, dia tanya saya, Pak Kurnia, di dalam Alkitab itu membolehkan poligami. Saya bilang, kamu baca dari mana? Dia lagi diskusi dengan temannya katanya. Susah mau jelasin, temannya bilang Alkitab ini mengajarkan poligami. Saya bilang, ayatnya mana?
Dia buka Ulangan pasal 21. Dia bilang apa? Kalau ada seorang punya istri 2, tapi dari istri 2 ini yang anak yang tidak disayangi itu anak sulung, maka hak kesulungannya itu jatuh kepada anak yang tidak apa? Istri yang tidak disayangi ini, katanya. Bahkan itu boleh. Saya bilang begini. Tuhan Yesus berkata bahwa oleh karena kedegilan hatimu lah Musa mengizinkan orang apa? Bercerai. Tetapi dari sejak semula tidaklah apa? Demikian. Itu diatur begitu. Kenapa? Karena memang ada sudah di masyarakat kasus seperti itu. Maka untuk menentukan hak kesulungannya itu jatuh kemana, maka diaturlah itu. Jadi itu bukan mengatur untuk bisa poligami. Tetapi itu mengatur kesulungan, hak kesulungan itu jatuh kepada anak yang mana. Manusia duniawi namanya kalau punya istri 2, hak kesulungan akan jatuh kepada anak istri yang disayang atau yang tidak disayang. Istri yang disayang pasti. Lea sama siapa? Rahel kan? Anak mana yang disayang oleh Yakub? Anak-anak Rahel. Tetapi Allah mengatur. Hak kesulungannya bukan maunya Yakub. Tetapi diatur. Akan jatuh kepada anak yang istri dari istri yang tidak disayang. Nah, jadi itu bukan bicara pengaturan poligami, tetapi itu pengaturan hak kesulungan kalau terjadi seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dengan tegas Alkitab berkata, dari semula Allah tidak mengizinkan peristiwa poligami itu. Karena Adam diciptakan sepasang dengan apa? Hawa. Dan Tuhan Yesus mempertegas bahwa hukum perkawinan di dalam kekristenan, orang yang percaya kepada Dia tidak boleh apa? Menceraikannya. Coba kita membuka buku ayat misalnya di dalam Matius pasal 5. Yesus menyempurnakan hukum pernikahan ini. Pasal 5 ayat 31 dan ayat 32, saya akan membaca di sini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini bicara Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 2. Ayat 32. Tetapi, jadi hukum itu dinaikkan, hukum itu disempurnakan. Tetapi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya itu berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat apa? Ia berbuat zina. Hukum dinaikkan. Allah menentang poligami. Pernikahan harus monogami. Dan standar moral yang paling tinggi dalam pernikahan bukan poligami, tetapi apa? Monogami. Dan Alkitab dengan jelas berkata harus monogami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab sesuai dengan Allah yang Maha Kudus, maka memberikan satu ajaran, satu aturan moral yang paling tinggi. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Kenapa? Karena dituliskan oleh Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahulah, maka nabi-nabi yang bernubuat digenapi semua dengan tepat. Kenapa? Kalau kita membaca 2 Petrus, coba kita buka 2 Petrus. Bagaimana sesungguhnya para nabi, penulis Alkitab itu berbicara. 2 Petrus, surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 20 dan 21 saya akan membaca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh
bukan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuatan tentang Yesus Kristus. Ada sekitar 300-an lebih nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan nubuatan itu tergenapi. Mungkin orang berpikir, ya karena Yesus mau jadi Mesias, maka dia membaca kitab Perjanjian Lama, maka kemudian yang dia cocok-cocok dengan kitab itu. Kan gitu. Tetapi seringkali nubuatan itu tidak tergantung pada dirinya, tetapi tergantung kepada orang lain. Contoh, waktu Yesus masih kecil, masih bayi, Herodes berinisiatif membunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena dia sudah ditipu oleh orang Majus. Tujuannya supaya apa? Raja yang dikatakan orang Majus itu, yang lahir itu ikut habis. Yusuf dan Maria oleh malaikat membawa Yesus akhirnya pergi ke apa? Ke Mesir. Pergi ke Mesir itu karena ada nubuatan di dalam Alkitab. Anakku akan kupanggil dari apa? Mesir. Dan di atas kayu salib, Mazmur sudah menubuatnya. Ia nanti bajunya itu akan dibagi-bagi, akan diundi. Dan tepat ketika Yesus dimati di atas kayu salib, prajurit itu, karena hanya ada 1 juta, mereka tidak memotong-motongnya, tetapi mereka mengundinya persis seperti nubuatan dalam kitab Mazmur. Terus yang menyuruh prajurit itu mengundinya supaya menggenapkan nubuatan di dalam Perjanjian Lama? Tidak. Yesus menggenapi karena penulis Perjanjian Lama diinformasikan bahwa di depan nanti Mesias akan mengalami apa saja. Yang dikasih dalam. Dan Allah hanya punya 1 firman. Dan firman itu adalah Alkitab. Mengapa kita yakin ada keselamatan di dalam Yesus Kristus? Karena Alkitab adalah firman satu-satunya dari Allah. Anda? Amin. Yang kedua, mengapa? Mengapa yakin dalam Yesus memiliki hidup yang kekal? Yang kedua adalah karena segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kalau kita membaca Yesaya, pasal 64. Yesaya pasal 64. Saya akan membaca ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan tentunya. Di muka bumi ini ada banyak orang baik, di muka bumi ini ada banyak orang yang berpikir dia bisa masuk surga karena amalnya. Ia bisa masuk surga karena usahanya, karena kerajinannya. Karena upacara agamanya mungkin.
karena ketaatannya kepada agamanya. Orang berpikir seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan kekudusan Allah, dibandingkan dengan surga yang maha kudus, maka segala kesalehan manusia itu seperti apa? Kalau Anda saleh, Anda bandingkan dengan orang lain, bisa jadi Anda lebih saleh dari orang lain. Gitu. Anda lebih baik dari orang lain. Amal Anda lebih banyak dari orang lain. Anda lebih rajin dari orang lain. Tetapi kalau pembandingnya adalah Allah, Allah yang tanpa dosa, Allah yang maha kudus, maka segala kesalehan kita seperti kain apa? Tidak ada manusia bisa masuk surga karena usaha. Oleh karena itu, Allah di dalam Alkitab merancangkan bagaimana orang berdosa ini bisa kembali kepada Allah. Kalau kita membuka Efesus pasal 1, saya akan membaca ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Bahkan rancangan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dirancangkan sebelum dunia ini dijadikan. Kenapa demikian? Apakah Allah menentukan kejatuhan manusia? Apakah Allah menciptakan dosa? Tidak. Tapi Allah Maha Tahu. Dia tahu apa yang belum terjadi. Karena Dia adalah Maha Tahu. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Bebas! Adam dan Hawa dikasih kehendak bebas. Maka ada perintah, kalian boleh makan semua pohon di taman ini dengan bebas. Hanya satu yang tidak boleh. Satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini adalah pohon untuk menguji mereka taat kepada Allah atau tidak. Dikasih kehendak bebas. Nah, Allah yang Maha Tahu, Dia tahu, bukan menentukan, Dia tahu apa yang akan dipilih oleh manusia. Manusia akan jatuh ke dalam dosa. Allah tahu. Oleh karena itu Dia merancang sendiri bagaimana jalan keselamatan itu tidak bertentangan dengan keadilannya, di mana dosa harus dijatuhin hukuman. Maka Dia menyediakan juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Seperti Efesus tadi katakan, Allah telah memilih kita sejak dunia belum dijadikan supaya kita kudus di dalam Yesus. Mengapa kudus di dalam Yesus? Karena di dalam Yesus, di atas kayu salib itu, hukuman atas dosa manusia sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bukan sebagian dosa, tetapi segenap dosa manusia. Dari manusia Adam sampai manusia terakhir. Dan segala dosa kita, dosa saya, dosa Anda sudah ikut di dalam penyaliban Yesus Kristus itu. Upah dosa adalah maut. Maut yang harusnya ditimpakan kepada kita sudah ikut ditanggung Yesus di atas kayu salib pada waktu itu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah saya dan saudara.
Karena yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib adalah dosa saya dan dosa saudara. Kita orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Karena dia mau membuat satu jalan. Allah mau membuat satu jalan agar kita orang berdosa ke surga. Maka dosa itu, hukuman dosa itu ditimpakan kepada dia. Dan Allah tahu, Allah rancangkan itu sebelum dunia ini dijadikan. Maka ya Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Allah membuat memberikan Injil kepada mereka. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik untuk manusia yang berdosa itu apa? Allah berkata kepada Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, Hawa, dengan ular. Keturunanmu, keturunan perempuan Hawa, akan meremukkan kepala si ular, si iblis. Dan keturunan si iblis akan meremukkan tumit dari keturunan apa? Perempuan. Keturunan perempuan yang mengalahkan maut. Itu adalah Yesus Kristus. Yusuf ketika mau menceraikan tunangannya Maria, mencegahnya. Malaikat datang mencegahnya. Jangan. Sebab anak yang dikandung itu pun dia mengaku dari roh itu. Bukan karena laki-laki. Juru selamat hanya keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Yesus Kristus datang ke bumi menjadi manusia untuk disalibkan menanggung hukuman dosa manusia. Sehingga siapa yang memilih untuk ada di dalam Yesus, dia dihitung kudus di hadapan Allah. Kenapa Allah rancangkan ini? Dan segala kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada manusia bisa masuk surga lewat perbuatan. Anda pasti gagal. Anda pasti gagal. Sehingga segala kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada orang yang boleh berkata saya bisa masuk surga berdasarkan perbuatan. Yesus pernah kasih perumpamaan demikian. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membaca cepat. Lukas pasal 18 9. Dan beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang ke bait Allah untuk berdoa, yaitu seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain ini tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggi. Menurut orang zaman itu, kalau ada satu orang Farisi dan satu orang pemungut cukai, mana yang masuk surga? Menurut orang. Menurut orang zaman itu, mana yang masuk surga?
Orang Farisi. Dia tidak seperti orang lain. Bukan perampok. Bukan pencina. Bukan alim. Bukan seperti pemungut juga ini. Puasa 2 kali seminggu. Menurut orang, siapakah yang masuk surga? Pemungut apa orang Farisi? Menurut orang. Tetapi kalau surganya itu adalah punyanya orang, bisa jadi. Tapi surga kan bukan punya manusia. Surga punya apa? Punya Allah. Yang masuk surga adalah yang akhirnya berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang apa? Berdosa. Hanya orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Hanya orang berdosalah yang memerlukan Yesus Kristus. Kalau Anda setuju, segala kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Allah, maka jalan keselamatan itu memang hanya di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua, mengapa kita yakin di dalam Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga adalah karena Allah tidak berubah. Maka jalan keselamatan itu tidak mungkin diubah. Kalau kita membaca Maleakhi, ini adalah salah satu sifat Allah. Dia kekal. Ketika dia kekal, maka tak ada perubahan. Maleakhi, pasal 3, ayat 6. Saya akan membaca. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan apa? Lenyap. Israel tidak akan lenyap. Israel, walaupun hilang dari tahun 70 Masehi, sebenarnya bangsa Israel secara bangsa hilang dari muka bumi. Kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada waktu itu. Dan semua orang Israel kocar-kacir, lari semuanya. Bait Allah dihancurkan. Orang Israel terdiaspora tanpa negara. Sampai 14 Mei 1948, hampir 3 tahun Israel ada kembali di tanah Palestina. Mengapa? Karena yang menjanjikan mereka ada adalah Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Akulah Tuhan, tidak berubah. Ia berkata, akulah Tuhan, tidak berubah. Maka jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu juga tidak akan pernah dirubah. Oleh karena itu, Petrus dengan tegas dia berkata, oh, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya orang dapat apa? Diselamatkan. Jalan keselamatan tidak mungkin diubah. Bahkan dari sejak kejatuhan sampai manusia terakhir, jalan keselamatan memang hanya lewat Yesus Kristus saja. Bedanya, seringkali kita katakan, bedanya apa? Orang yang hidup sebelum penyaliban, mau masuk surga harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Karena masih janji. Mereka yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus, mau masuk surga harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah apa?
sudah datang. Penyelamatnya sama, penyelamatnya Yesus Kristus. Karena jalan keselamatan adalah dosa harus dijatuhin hukuman. Dan Yesus Kristus menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib itu. Dan jalan ini tidak akan pernah diubah oleh Allah. Karena hanya jalan inilah yang memenuhi keadilan Allah dan memenuhi kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi heran kalau misalnya ada yang berkata, saya sudah menerima Kristus, tetapi saya tidak yakin kalau saya meninggal saya pasti masuk surga. Berarti ada hal yang mesti dicek. Nomor satu yang mesti dicek adalah apa? Apakah Yesus yang Anda percayai adalah Yesus yang benar atau Yesus yang lain? Ada banyak Yesus yang lain. Yesus yang menanggung hanya sebagian dosa saja. Sebagiannya engkau tanggung sendiri di dalam api penyucian. Itu adalah Yesus yang lain. Itu yang mesti dicek. Yesus apa yang kita percaya? Apakah Yesus yang memang Yesus yang menanggung semua dosamu? Atau hanya sebagian dosa? Yesus yang benar adalah Yesus yang menanggung semua dosa kita. Kemudian yang kedua yang mesti kita, apakah Anda yakin Alkitab ada satu-satunya firman Allah? Kalau Anda yakin, maka yang dituliskan oleh Rasul Yohanes harusnya Anda yakin. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu sama anak Allah tahu bahwa kamu apa? Kekal. Kamu harusnya tahu. Kalau Alkitab satu-satunya firman Allah, dia tidak salah. Kemudian yang ketiga yang mesti Anda cek adalah apakah Anda sudah segenap hati bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai penanggung hukuman dosa. Mengapa harus dicek? Karena ini adalah syarat keselamatan. Ini adalah syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Anda tidak diselamatkan hanya Anda tahu cara masuk surga. Anda tidak diselamatkan hanya dengan pengakuan bahwa Anda tahu, Anda percaya Dia. Yesus Kristus yang mati pada masa Pontius Pilatus, Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria, Yesus Kristus yang adalah bagian dari Tritunggal. Anda tidak akan diselamatkan dengan mengucapkan itu berkali-kali. Bahkan setiap minggu Anda mengucapkannya, bahkan setiap hari Anda mengucapkannya pengakuan itu tidak akan membantu Anda, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan kita adalah secara pribadi. Kita membuat Yesus yang disalibkan itu, yang tidak ada dosa itu, mati untuk segala dosa saya. Dan saya mempercayakan keselamatan saya kepada Dia di atas kayu salib. Itu yang perlu dicek. Sudahkah Anda segenap hati
bertobat dan percaya kepada Dia.